Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan semester Gasal tahun 2020-2021. Untuk rekan-rekan mahasiswa PGSD Angkatan 2020. Para mahasiswa baru, selamat datang di Universitas PGRI Yogyakarta, selamat bergabung. Selamat belajar dengan sistem, suasana, dan tuntutan yang baru. Oke, hari ini saya akan memberikan petunjuk tentang perkuliahan, yaitu sistem perkuliahan kita, khususnya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk yang pertama, kita menggunakan e-learning dari kampus, yaitu e-learning UPY. Kemudian koordinasi kita lakukan melalui WhatsApp Group. Kemudian nanti ada tatap muka, kita gunakan Google Meet dan Zoom. Serta nanti ada video-video pengantar seperti ini via YouTube. Oke, kita buka terlebih dahulu untuk perkuliahan Bahasa Indonesia. Petunjuknya untuk materi perkuliahan hari ini yaitu orientasi perkuliahan dan tes kompetensi awal, yang hari ini saya ganti dengan video perkenalan. Untuk tes awal atau pretest kita mulai minggu depan. Jadi ada beberapa mahasiswa yang belum mendapatkan nomor induk mahasiswa sehingga belum bisa login di e-learning UPY, maka nanti rekan-rekan bisa mengisi presensi di link yang sudah saya bagikan via WhatsApp Group. Pastikan kembali seluruh rekan-rekan Anda sudah ada di dalam grup yang kita buat, sehingga tidak ada yang tertinggal informasi dan saya tidak perlu untuk mengulang kembali informasi-informasi yang sudah saya berikan. Kemudian kaitannya dengan proses membuat video, durasi maksimal 5 menit saja. Boleh perkenalkan nama Anda, daerah asal Anda, kemudian kalau Anda ingin memberikan promosi wisata daerah Anda juga boleh. Anda jelaskan tentang hobi Anda juga boleh. Kemudian ada hal yang wajib, yaitu Anda jelaskan harapan Anda, tujuan Anda di 5 tahun ke depan setelah Anda melaksanakan perkuliahan di UPY ataupun selama Anda melaksanakan perkuliahan di UPY. Kemudian untuk pretest nanti akan saya berikan via WhatsApp Group dan juga via e-learning sebelum kita memulai perkuliahan. Nanti Anda wajib menguploadnya di link yang sudah saya bagikan. Jadi link itu secara kontinu Anda buka setiap selesai perkuliahan dan setiap memulai perkuliahan. Tapi khusus untuk bahasa Indonesia ya. Kemudian informasi selanjutnya yaitu berkaitan dengan proses perkuliahan kita. Itu selain nanti kalau Anda mengalami kesulitan dalam mengakses e-learning, Anda bisa presensi kita backup melalui Google Form. Kemudian materi nanti akan saya backup juga melalui YouTube dan juga WhatsApp Group. Jadi Anda tetap bisa mengikuti perkuliahan. Untuk presensi dalam mengisi Google Form, saya nanti akan melihat waktu Anda mengisi Google Form. Kalau Anda mengisi sebelum jadwal perkuliahan, saya anggap mendahului jam perkuliahan. Tapi kalau misal kita mulai jam 8.40, Anda sudah mengisi jam 8.30, tidak apa-apa. Tetapi kalau jam 6 sudah mengisi, kemudian nanti hilang, tidak mengikuti perkuliahan, maka saya anggap Anda juga tidak mengikuti perkuliahan. Jadi mengisi pada pukul 8.30 sampai 8.40. Nanti kalau ada keterlambatan, saya toleransi maksimal 15 menit, yaitu nanti berarti pukul 8 lebih 55 menit. Setelah itu nanti akan ada keterangan terlambat, tidak masuk dan sebagainya.
Jadi mohon dicermati dengan baik untuk sistem presensi dan perkuliahan kita. Oke, kemudian berkaitan dengan perkuliahan hari ini, kita nanti akan sedikit membahas tentang materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Yang pertama yaitu bahasa dan penggunaannya. Kemungkinan ini akan kita bahas dalam 2 pertemuan. Pertemuan pertama yaitu pretest dan materi, pertemuan kedua yaitu materi dan posttest. Pertemuan selanjutnya yaitu tentang perkembangan bahasa Indonesia. Sama, kita akan bahas di 2 pertemuan. PWB pun demikian, tata kalimat, kalimat efektif, dan paragraf. Kemudian ada pertanyaan, Pak, kenapa saya harus belajar bahasa Indonesia dari mulai SD sampai perkuliahan? Untuk materi perkuliahan bahasa Indonesia di perguruan tinggi ini, tentu hanya mengulang dari apa yang pernah kalian kalian pelajari di SD hingga SMA. Tetapi tujuan dari perkuliahan ini adalah memperbaiki tata bahasa kalian dengan jauh lebih mendetail. Nanti dengan praktik membuat makalah, kemudian dengan praktik menulis ilmiah dan sebagainya. Jadi dalam perkuliahan makalah nanti adalah suatu makanan pokok bagi mahasiswa. Jadi saya harap Anda terbiasa dengan itu, maka dalam menulis pun Anda harus mengetahui bagaimana cara menulis yang baik dan benar, bagaimana menyusun makalah yang baik dan benar. Kita juga akan pelajari di sini nanti. Jadi selama kita belajar bahasa, perkembangan, PWB, tata kalimat, kalimat efektif hingga paragraf, konklusi atau simpulannya nanti kita buat sebuah makalah yang baik dan benar. Nanti kita akan ajarkan di pertemuan-pertemuan terakhir, kemungkinan setelah ujian tengah semester. Jadi sistem ini fleksibel. Kita melihat apabila nanti ada tanggal merah dan sebagainya, kita tetap libur, tidak perlu memaksakan untuk tetap kuliah, Anda boleh liburan. Oke. Untuk penjelasan kegiatan perkuliahan, kegiatan meliputi ceramah, ada tanya jawab, nanti ceramah saya yang mengisi, kemudian tanya jawab, diskusi kelompok bisa kita lakukan di WhatsApp group, tanya jawab pun demikian, penugasan dan praktik pembelajaran. Nanti kita akan jelaskan lebih mendalam tentang cara-cara perkuliahan ini. Saya rasa ini hal yang umum untuk kita lakukan seperti ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan serta praktik pembelajaran. Kemudian, ini yang terpenting tentang penilaian. Untuk hasil ujian akhir semester, itu presentasenya hanya 10%, tetapi ini wajib untuk diikuti seluruh mahasiswa, wajib. Seluruh yang ada di dalam aspek-aspek penilaian dari nomor 1 hingga nomor 6 ini wajib untuk ada. Jadi kalau Anda mengikuti perkuliahan selama 15 kali pertemuan tetapi tidak mengikuti UAS, maka tetap Anda tidak diizinkan untuk keluar nilainya. Begitu. Kemudian demikian pun dengan UTS. Meskipun UTS ini sifatnya fleksibel, bergantung pada dosen masing-masing mau diadakan ataupun tidak diadakan ataupun diganti dengan penugasan dan sebagainya. Kemudian ada tugas, ini terbesar, poinnya paling besar. Untuk tugas saya ingatkan tidak boleh copy paste, tidak boleh comot-comot dari internet saja. Anda mengambil inspirasi dari internet boleh, tetapi harus Anda ubah dengan bahasa Anda sendiri. Jadi tidak boleh asal comot sehingga Anda tetap bisa memahami materi yang dipelajari. Kemudian kuis, nanti seperti pretest, posttest itu masuk dalam kuis. Kemudian partisipasi Anda ikut serta, Anda aktif di dalam WhatsApp group, Anda aktif di dalam tanya jawab, Anda aktif di dalam diskusi. Itu sangat penting masuk ke dalam partisipasi. Kemudian sikap, sopan santun, kemudian tata bahasa, cara berbicara dan sebagainya masuk ke dalam sikap dengan total persentase 100%. Oke. Kemudian
bahasa dan penggunaannya. Ini untuk materinya ada hakikat bahasa, fungsi bahasa, keragaman bahasa, ragam bahasa dan dalam karangan, dan pembakuan bahasa. Anda bisa catat atau nanti Anda bisa simpan baik-baik materi yang saya berikan ini. Kemudian perkembangan bahasa Indonesia, ada sumber bahasa Indonesia, peresmian nama bahasa Indonesia, sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nanti kita akan belajar. Anda juga boleh mencari-cari info terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Anda juga harus sudah memahami sedikit dari apa yang akan kita pelajari. Kemudian PUEB, bagi yang belum pernah mengenal PUEB adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagai pengganti dari EYD. PUEB diluncurkan tahun 2015 sebagai pengganti dari EYD. Jadi kita sekarang untuk bahasa Indonesia tidak menggunakan EYD tetapi menggunakan PUEB atau PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari dalam PUEB ini adalah pemakaian huruf kapital, huruf miring, singkatan akronim, penulisan unsur ucapan dan sebagainya. Anda bisa baca sendiri nanti. Untuk tata kalimat, ini materinya Anda bisa baca, Anda bisa cari materi ini. Jadi nanti ketika terjadi diskusi, kita nyambung. Anda tidak tahu apa ya. Anda masih meraba-raba. Jangan sampai seperti itu. Oke, untuk kalimat efektif, ini ada hakikat kalimat efektif, ciri kalimat efektif, kemudian sebagainya. Ini contoh di bawah. Dan yang terakhir adalah paragraf. Baik teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, kalau memang ada pertanyaan dan kesulitan, Anda bisa tanyakan langsung via WhatsApp group. Tidak perlu japri saya, jadi nanti biar semuanya tahu. Jadi ada pertanyaan apapun, silahkan tanyakan via WhatsApp group. Jadi selamat belajar, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Meskipun dalam situasi seperti ini, saya harap Anda tetap semangat dalam belajar, menjaga kesehatan bersama, menjaga keamanan bersama, sehingga kita tetap dapat mendapatkan ilmu-ilmu baru meskipun dalam kondisi yang terbatas. Sampai jumpa di perkuliahan-perkuliahan berikutnya, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya tutup untuk pengarahan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.